wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji, puja serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita begitu banyak nikmat. Salah satunya nikmat iman dan Islam yang tiada tara buat kita, sehingga kita masih dipertemukan kembali dalam acara KIDI, kajian Islam Zuhur dan Mogot, yang mana kali ini akan membahas judul keistiqomahan takwa. Di tengah-tengah kita telah hadir Ustadz yang sudah tidak asing lagi, Ustadz kita Muhammad Dedi Setiawan SAG. Kita punya waktu sampai jam 1.30 Ustadz, setengah 2. Nanti mungkin disisakan 10 menit untuk tanya jawab. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, sekarang waktu kita mulai saja kajian ini. Para Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad. Allahumma hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad. Allahumma hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munukh wal rusukh wa salahatil jasadi wal ruh. Amin amin ya rabbal alamin. Kami hormati segenap karyawan Indosat. Ini yang Menteri Perhubungannya kagak datang ini, Pak Sandi. Berkat beliau saya ditelepon atas izin Allah, alhamdulillah bisa hadir di tengah bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian. Alhamdulillah atas izin Allah kita pada siang hari ini bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka mungkin sedikit kajian atau membahas tentang ilmu-ilmu agama. Mungkin diadakan setiap hari Kamis ya Pak. Semoga kajian ini bisa tetap berjalan, bisa istiqomah, karena mungkin dengan adanya wadah ta'lim seperti ini, mungkin ilmu kita bisa tambah dalam hal ilmu agama, sehingga ibadah kita juga berdasarkan dan berlandaskan ilmu, bukan hanya semata-mata ibadah. Oleh karena itu, saya doakan yang hadir pada siang hari ini ngaji di sini, semoga dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hadir pada siang hari ini di sini semoga disehatkan badannya oleh Allah, dimudahkan segala rizkinya, dimudahkan segala urusannya, dikabulin hajat dan cita-citanya. Yang belum kawin, yang belum dapat jodoh, saya doakan biar cepat dapat jodoh. Amin. Yang udah dapat jodoh belum punya anak, saya doain biar cepat dapat anak. Amin. Amin kencang amat itu. Tenang aja, kalau sering ngaji saya doain biar cepet. Amin. Iya. Jauh-jauh amat tuh cewek. Majuan aja, majuan sini kenapa? Aku nggak kelihatan, nggak kedengeran gitu.
gak apa-apa sini yang dikit gitu. Kalau sono ntar penanya malu lagi kejauhan gak kedengeran, sini maju. Emang kenapa? Dosa? Agak. Biar lebih jelas gitu. Yang cakep-cakep kelihatan cakepnya. Nah begitu. Salawat beserta salam marilah kita haturkan, kita sampaikan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang manusia yang akan memberikan dan membuka syafaat kepada seluruh umat manusia dari semenjak zaman Nabi Adam alaihi salam sampai umat akhir zaman, yaitu dengan syafaatul uzmanya. Dan seorang manusia yang jikalau disebutkan namanya di hadapan kita, namun kita diam membisu tanpa membaca sholawat kepadanya, maka jangan harapkan syafaatnya. Memandang wajahnya pun kita tidak akan sanggup di hari kiamat kelak. Na'udzubillah min dzalik. Inilah yang termaktub dalam sebuah hadis dalam kitab Irsyadul Ibad karya Syekh Zainuddin Al-Malibari, yang ketika suatu malam Sayyidina Aisyah sedang menjahit pakaian, tiba-tiba lampunya mati dan jarum yang dipakai menjahit pakaian Sayyidina Aisyah pun terjatuh sampai tidak ketahuan di mana jatuhnya itu jarum karena saking gelapnya. Tiba-tiba baginda Rasul selesai pulang melaksanakan sholat Isya dan mengetuk pintu mengucapkan salam kepada Sayyidina Aisyah. Lalu Aisyah menjawab, "Waalaikumsalam ya Rasulullah." Lalu Aisyah bertanya dan kagum, "Ya Rasulullah, alangkah terangnya sinarmu pada malam hari ini." Maka baginda Rasul menjawab, "Wahai Aisyah, sungguhnya celakalah orang yang nanti pada hari kiamat tidak akan dapat memandang wajahku." Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang nanti pada hari kiamat tidak akan dapat memandang wajahmu?" Maka baginda Rasul SAW menjawab, yaitu orang yang ketika namaku disebutkan di hadapannya, walam yusalli alayya, namun dia tidak membacakan sholawat kepadaku. Oleh karena itu, kalau kita ingin memandang wajah Rasulullah dari kiamat, dapat syafaatnya, kalau kita dengar nama Nabi Muhammad, bacalah sholawat Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, atau sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, saya tadi malam ditelepon oleh Ustadz Zulfikarullah, disuruh hadir di sini. Ditanya temanya apa, saya juga bingung kalau masalah tema. Karena saya kalau ceramah apa aja Pak, ngalir aja. Kalau depan ibu-ibu, saya seringan ngisi ibu-ibu mulu kalau di kampung mah. Ibu-ibu kagak pernah nanya temanya apa Ustadz, ngalir aja ceramah apa yang saya sampaikan, yang penting ada gitu. Makanya semalam saya ditanya temanya apa, terus Ustadz apa temanya? Kata Ustaz Zulfikar, disuruh keistiqomahan takwa. Aduh, sebenarnya berat banget ini tema, ya kan? Saya sendiri belum jadi orang yang bertakwa menurut saya. Gitu. Karena orang-orang yang bertakwa itu orang-orang yang udah kagak cinta sama dunia. Yang diingat hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dia cintai akhirat, dunianya untuk kebahagiaan akhiratnya. Itu orang-orang yang bertakwa. Namun hanya sebagai apa? Bukan berarti saya bahas ini saya paling bertakwa, tidak. Tapi ini mungkin sebuah informasi aja. Semoga kita dengar kisah-kisahnya ya, kita tambah dekat lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ngaji setiap Kamis seperti ini ya, banyaknya. Rata-rata. Dari mungkin ada ratusan mungkin karyawan di sini ya. Mungkin ada 100 lebih katanya tadi. Yang ngaji ada 15 orang ini kali. Emang begitu. Pas 15. Saya mau nebak ini. Surga itu dikelilingi oleh sesuatu bil makari, sesuatu yang dibenci. Siapa yang mau waktu istirahat dia ngaji begini, karena mau dia makan, dia ngerokok, dia tidur gitu kan, sambil istirahat. Karena surga dikelilingi oleh sesuatu yang bil makari, kata Nabi. Sesuatu yang dibenci kagak ngenakin, ya kan? Subuh lagi enak-enak tidur, suruh bangun sholat subuh, ya nggak? Itu surga sebenarnya. Tapi jarang sekali kayak gini. Kadang udah diumumin, udah diundang, suruh ngaji, datang. Tetap aja datang masuk gitu juga, begitu. Giliran dangdut maka gak diundang. Bisisa udah penuh. Ya. Sedangkan neraka itu dikelilingi oleh sesuatu yang
menyenangkan. Nah, itu kayak gitu emang udah hukum alam, udah dinas oleh hadis Rasul. Jadi kegiatan kayak ini majelis ilmu nih. Kata Rasul kepada sahabatnya, kalau kamu nanti berhenti di taman sorga, menemui taman sorga, berhenti, ikut di situ. Sahabat bertanya, wa mariyadul jannah ya Rasul, apa sih taman sorga? Majalisil ilm, majelis ilmu, itu taman sorga. Majelis ilmu, majelis zikir, itu taman sorga. Jadi ini sebenarnya taman dari taman-taman sorganya Allah yang ada di alam dunia, majelis-majelis ilmu seperti ini. Emang kalau ngaji, satu, cepat pegel kaki kita, yang ada pengen senderan aja. Yang kedua, cepat ngantuk. Emang ditiupin sama setan. Ngantuk, lo ngantuk, ditiupin tuh biar mata kita ngantuk. Ustaznya ceramah sampai sejam-jam, berjam-jam sampai bermuruh, kagak didengerin, bodo amat Ustaz ngomong apa. Kadang mikir lama amat sih Ustaz ceramahnya, begitu. Kalau giliran ngaji tuh, tapi giliran nonton dangdut atau nonton bola, itu mata rumahnya kagak ada rasa ngantuk. Apalagi nonton yang dangdut lagi joget itu ya, yang nyanyinya kelihatan auratnya, kita serem banget nonton. Itu namanya neraka, itu dikelilingi oleh sesuatu yang sangat menyenangkan. Nah, saya doakan yang istiqomah ngaji di sini biar tetap istiqomah terus ngaji sampai dia selama dia kerja di sini bisa istiqomah terus. Istiqomah itu apa sih? Istiqomah itu continue ya, terus menerus ya. Sedikit tapi istiqomah, amal yang sedikit tapi istiqomah itu lebih Allah cintai ketimbang banyak tapi kagak istiqomah. Contohnya semalam dia tahajud 8 rakaat sekali tahajud, cuman besok malam libur sampai sebulan kagak tahajud. Nanti pas sudah 2 bulan baru tahajud lagi, 10 rakaat dikerjain. Dibandingkan dengan yang semalam tahajud 2 rakaat, ntar malam bangun lagi 2 rakaat, lebih Allah cintai yang 2 rakaat tapi setiap malam daripada yang banyak tapi jarang-jarang gitu. Makanya nih kita mohon sama Allah biar bisa istiqomah dalam hal kebaikan. Nih ngaji kita nih biar kita istiqomah ngaji di sini, biar kita ditanamkan rasa cinta kita ngaji. Ini namanya ngaji nih kita, walaupun ngaji nguping ya, nggak apa-apa. Yang penting mau dengerin. Kita minta istiqomah. Makanya yang ngaji di sini adalah orang-orang yang Allah perintahkan, yang Allah gerakan hatinya untuk dia ngaji. Bukan hanya semata-mata keinginan dia, tidak. Itu atas pertolongan Allah, Anda semua bisa hadir di tengah-tengah di sini nih sekarang. Makanya ada doa Nabi tuh, habis sholat yang harus kita baca. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Belum pernah dengar doanya? Itu ingetin nih, kalau catat, rekam. Biar ingat nih. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong saya untuk bisa mengingatmu, zikrika wa syukrika, dan bersyukur atas nikmatmu, wa husni ibadatik, dan memperbagus ibadahku kepadamu. Nah, itu doanya. Disuruh sama baginda Nabi, disuruh baca nih, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ada seorang ulama, kalau nggak salah ini, Syekh Hasan Asy-Syadzili, pemimpin Tarekat Asy-Syadziliyah. Suatu malam beliau ngantuk banget, hampir kagak bisa tahajud. Sampai suatu malam dia berdoa kepada Allah, ya Allah, apakah Engkau tidak mau aku menghadapmu pada malam hari ini? Dia beranggapan begini, kalau dia ngantuk sampai ketiduran dan nggak bisa tahajud, itu dia beranggapan Allah kagak cinta sama dia, Allah kagak seneng sama beliau untuk bisa menghadapnya, begitu. Jadi bisa menghadap Allah itu orang-orang terpilih, begitu Pak. Mana kita kalau kagak setiap malam kagak pernah tahajud, mungkin kita orang yang nggak dikehendaki sama Allah untuk dekat sama dia, sama Allah.
Makanya Syekh Hasan Asyadzili bilang, "Ya Allah, apakah engkau tidak ingin aku menghadap kepadamu? Apakah engkau nggak cinta kalau aku bisa menghadapmu gitu ya?" Akhirnya nih Syekh Hasan Asyadzili ngimpi tidur, ketemu baginda Rasul. Apa kata baginda Rasul? "Ini aku kasih biji, kamu tumbuk, kamu kasih air, minum." Akhirnya pas bangun, ditumbuk tuh bijinya, dikasih air, diminum. Apa ternyata? Itu biji kopi ternyata. Jadi orang-orang daerah entah Afrika, Syekh Hasan Asyadzili itu kalau mau torekotan, itu kalau mau zikir, itu diminum kopi dulu. Sebelum minum kopi, dia tawasulan. Tahu tawasulan? Ngirim Fatihah kepada Syekh Hasan Asyadzili yang pertama kali minum kopi pas mau zikirannya. Akhirnya pas Syekh Hasan Asyadzili habis minum kopi itu matanya tegar, seger, kagak ngantuk-ngantuk. Makanya ada kitab Sirun min Asraril Qahwah, rahasia dari rahasia-rahasia kopi. Itu ada kitabnya itu. Ulama khasiat kopi, Sirun min Asraril Qahwah. Itu impinya Syekh Hasan Asyadzili. Mulai saat itu setiap malam beliau nggak pernah ketinggalan lagi, nggak pernah ngantuk lagi. Kalau malam sholat tahajud terus menerus, seakan-akan Allah udah cinta sama beliau, sehingga setiap malam orang Syekh Hasan Asyadzili itu melakukan tahajud dan zikir kepadanya. Oleh karena itu kita merasa apa nih? Kalau malamnya tidur sampai ngorok, agak sampai tahajud, berarti seakan-akan Allah nggak pengen kita dekat amanya. Nauzubillah min. Tuh doanya dibaca. Ada sebuah ungkapan dari ulama, istiqomah itu lebih mulia daripada 1000 karomah. Nah, yang susah itu istiqomah, bener nggak? Anda setiap pagi nih, misalnya hari ini duha, sholat duha, besok itu harus duha lagi, itu namanya istiqomah, dipaksain. Sekarang 2 rakaat, besok 2 rakaat lagi. Itu lebih bagus daripada sekarang 8 rakaat sholat duha, besok libur seminggu baru sholat duha lagi. Itu nggak suka tuh Tuhan. Allah lebih suka yang sedikit tapi terus menerus. Tuh, makanya kalau pengen kita bisa menjaga ya nilai-nilai agama dalam diri kita, istiqomah itu tekankan dalam diri kita. Ya Allah, saya mohon kepadamu agar saya sholat duha ini bisa setiap hari ya Allah. Begitu aja. Kalau habis tahajud doanya, ya Allah, saya pengen setiap malam saya bisa sholat tahajud. Begitu aja doanya Indonesianya. Jangan pakai bahasa Arab, tapi kagak ngerti artinya, percuma. Robbana, Allahumma. Ngerti maka agak artinya. Percuma. La yaqbalullahu do'al ghafil. Allah tidak akan menerima, tidak akan mengabulkan doa yang hatinya lalai. Apa hatinya lalai? Yang diucapin ama yang itu tidak tahu dia. Yang diucapin mah apa, tapi nggak tahu artinya. Itu namanya ghafil, lalai, nggak tahu. Makanya itu nggak bakalan dikabulin doa kayak gitu. Makanya kalau habis sholat duha, sholat tahajud, kalau kagak tahu doanya, kalau sholat duha kan biasanya panjang tuh. Allahumma inna duha gitu ya, duha uka ya, wal bahauk, wal jamal. Artinya tahu. Lah kagak tahu. Bagaimana? Allahumma inna duha, ya Allah, demi waktu duhamu ya. Wal jamaluk, demi keindahanmu. Panjang mah kalau saya artiin mah ini. Wal kuwatuk, dan demi kekuatan itu, kekuatanmu gitu ya. Ah, itu banyak doanya. Kalau mau baca itu lihat artinya dulu biar kita paham. Jangan Allah minna duha wal bahawa jamaluk wal kuwatuk gitu. Allah min kana rizqi fis samai fa'anzihu, kagak tahu artinya. Lah ya Allah, bagaimana Allah makabulin? Ya Allah, kalau rezeki saya di langit turunin, kan begitu artinya. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu, kalau rezeki saya di bumi keluarin. Wa in kana ba'idan fa qaribu, kalau rezeki saya masih jauh deketin. Kalau jodoh saya masih jauh deketin. Itu kan rezeki, jodoh juga rezeki kan? Bener nggak? Jadi kalau belum punya jodoh, banyakin sholat duha. Ya Allah, kalau rezeki saya jauh deketin. Wa in kana mu'siran fayassirhu, kalau rezeki saya susah mudahkan. Gitu. Wa in kana qalilan fakatsirhu, kalau rezeki sedikit
Banyakin, emang kita paling enak-enak, minta enak-enak aja kita mah. Maksudnya kan pengen banyak ya kan. Ya kan, bihaqi dengan haknya duha ika, waktu duhamu ya kan, wa baika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadikas solihin, berikan kepadaku apa yang telah kau berikan kepada hamba-hambamu yang soleh. Itu maksudnya. Kalau sholat tahajud itu ada doanya di ayat 80 surat Al-Isra. Kalau Al-Isra ayatnya 79, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Terus habis ayat itu doa tahajud tuh. Habis doa habis ayat itu ayat tahajud tuh. Dan di sebagian malam salat tahajud engkau kan begitu. Setelah ayat itu wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Itu doanya ditaruh setelah ayat tahajud. Kenapa ditaruh setelah ayat tahajud? Biar orang yang tahajud itu baca doanya begitu. Nyambung tuh dia. Habis doa itu pakai bahasa Indonesia boleh nggak Ustaz? Boleh. Apalagi tahajud, ya. Tahajud itu bagusnya sepertiga malam yang terakhir, jam 3. Wah, bagus banget. Pakai bahasa Indonesia aja dah. Pakai bahasa Arab gak ngerti. Ya Allah, saya pengen agar saya bisa istiqomah dalam ibadah. Intinya istiqomah tuh yang penting mah. Istiqomah dalam ibadah sampai akhir hayatku. Begitu. Jangan lagi masih muda, gak rajin ibadah, udah tua rajin berbuat maksiat. Nauzubillah min dzalik, jangan begitu. Lebih baik begini nih, masih muda banyak berbuat dosa, udah tua taubat dia. Jadi husnul khotimah, daripada awalnya bagus, udah tua main gaplek baik. Dulu ngapain? Dulu masih ke masjid, udah tua karena pengaruh pergaulan ya. Itu sehingga dia narkoba, ya kan? Wah, udah jauh dari agama, jauh dari masjid. Sampai meninggal dunia, ini orang yang celaka nih. Mana kita minta sama Allah, lagi masih muda rajin ibadah sampai akhir hayat kita, sampai tua dah, sampai mati. Akhir biar rajin ibadah. Kalau kita kebiasaan orang meninggal dunia itu tergantung kebiasaan dia semasa masih hidup. Kalau Anda masih muda, rajin ngaji, rajin zikir, saya yakin Anda nanti meninggalnya dalam keadaan berzikir kepada Allah. Man akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, dia masuk surga. Kalau pas lagi meninggal dunia dia ngucapin la ilaha illallah, plok deh, mati tuh. Enak tuh begitu tuh. Jangan lagi ngap-ngapan, nyebut orang yang ngap-ngapan udah mau mati. Kagak bisa tuh. Itu orang sakar maut, itu kadang dikunci mulutnya. Kalau orang nggak biasa nyebutin kalimat apa? La ilallah, subhan. Makanya kalau kita dengar yang enak-enak ya, ngeliat yang indah-indah, kita ucapin apa? Subhanallah. Kaget kalau nggak kesandung apa? Astagfirullah gitu. Saya ke Tanah Abang belanja. Kalau belanja ke Tanah Abang mulu emang. Ini madain Tanah Abang. Orang wadon kaget. Nyebut barang lakinya disebut. Itu depan saya, astagfirullahaladzim. Kenapa dia nyebut begitu? Saya tanya. Kenapa dia nyebut kayak gitu? Karena sudah biasa. Saya yakin orang kalau udah biasa nyebut begitu tuh, barang lakinya disebut, kalau meninggal dunia pasti susah nyebutin la ilaha illallah. Susah. Mana nih kita kalau pengen gampang nih, ya Allah, mudah-mudahan kita gampang nyebutin la ilaha illallah. Itu sering-seringin nyebutin kayak tadi tuh, biasain. Kalau ngeliat yang indah-indah, subhanallah. Kalau kita mati lampu atau kesandung, astagfirullah atau innalillah. Dapat nikmat habis gajian, alhamdulillah. Itu nih kalau udah biasa begitu tuh, pas meninggal dunia akan mudah ngucapin la ilaha illallah. Daerah Sawangan ada Pak Haji Nur Hasan, rumahnya samping masjid. Habis sholat johor, dia sholat sunnah tuh ba'diyah. Plok lagi sholat, plok, meninggal dunia. Di Cipayung, Ciputat, Haji Syuaib
lagi sholat dia Pak lagi begini nih, itu langsung jatuh, di belakangnya ada anaknya Haji Syafi'i, ditanggapin sama anaknya. Kenapa dia meninggal lagi sholat? Karena beliau rajin sholat. Tuh begitu. Kalau kita rajin mancing, bisa aja, bisa santak sama ikannya, gubrak jatuh kan, nyemplung, nggak balik-balik lagi. Ya kan? Rajin banting kartu, plok, bisa aja dia mati, ya nggak? Yang biasanya itu ngapain? Orang itu meninggal dunia tergantung kebiasaannya, dan nanti ketika dibangkitkan ke padang mahsyar tergantung saat kematiannya seperti apa. Tuh, makanya ada seorang jenazah yang mulutnya tersenyum ketika dia meninggal dunia. Kenapa? Karena dia melihat malaikat yang begitu ganteng dan tampannya yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Saking gantengnya dia tersenyum. Itu wajahnya dan tidak terasa dicabut ruhnya. Itulah orang-orang yang banyak amalnya dan sudah diampuni dosa-dosanya, seperti sehingga nyawanya dicabut bagaikan mencabut rambut di atas tepung, nggak ada rasa sakitnya. Itu yang kita cari. Saya barusan di depan nih jalan, udah jalan ke sini nih Pak, dari sana naik kereta lah, saya naik motor kan, pas udah belok ke sini nih, itu kan ada jalan ke atas tuh, yang pelopor, yang arah sini ya. Itu ambulan, orang di depannya udah bawa bendera kuning. Yang lain kagak boleh duluin, kagak boleh. Tungguin dia dulu, tungguin jenazah lewat dulu. Itu keluarganya pada ngiringin, bener nggak? Sampai orang lain kagak boleh lewat dulu sebelum dia lewat. Nyampe di kuburan, emang itu saudara-saudaranya, tangga-tangganya pada menungguin sampai malam. Kagak. Sendirian semuanya. Nih, saya ceritain mati biar kita tambah dekat sama Allah, begitu, biar takut. Kan judulnya keistiqomahan takwa. Takwa itu artinya apa? Takut kepada Allah. Imtitsalul awamirillah, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala bentuk larangannya. Aksiru dzikra hazimil ladzati. Perbanyaklah zikir, mengingat yang memutuskan kelezatan. Apa ya Rasulullah? Suatu yang memutuskan kelezatan, yaitu apa? Al-mautu, kematian. Orang kalau udah mati, udah hilang kelezatan duniawinya. Namun kata sebuah hadis baginda Rasul, kematian itu adalah sesuatu gerbang menuju ke suatu kemerdekaan bagi seorang mukmin. Ya, orang mukmin itu kan kata Nabi, ad-dunya sijnul mukmin. Dunia itu penjara bagi orang mukmin, ya kan? Wa jannatul kafir, surga bagi orang kafir. Orang mukmin mah disuruh sholat 5 waktu, ya enggak? Sebulan penuh disuruh puasa, bener enggak? Punya duit banyakan dikit disuruh ngeluarin zakat. Punya duit banyak disuruh pergi haji. Jadi kayak penjara nih bagi orang mukmin dunia. Sedangkan orang yang orang kafir, dunia ini bagaikan surga. Malam dia makan enak, pergi ke diskotik, ya kan, makan ke restoran, pergi ke mall-mall, tiap hari seperti itu kehidupannya. Dunia ini bagaikan surga. Makanya kalau udah mulai pilek dikit, udah mulai batuk-batuk dikit, dia udah ketakutan, takut mati dia. Langsung pergi ke dokter yang internasional. Sekali datang 1 juta, padahal timbang batuk doang. Kita mah kalau timbang batuk, beli aja oskadon. Kalian 1000 udah sembuh, ya nggak? Bukan iklan. Kita mah begitu kan? Gila, orang meriang dikit, beli aja bodrek. Paling 1000 udah sembuh, benar gitu ya. Kalau belum mau mati, kagak mau dibawa rumah sakit kalau kita mah. Kalau udah ngap-ngapan, baru bawa ke rumah sakit. Tibang meriang dikit, tahan be kata ibu kita, tahan be udah beli bodrek be begitu. Tapi orang kafir yang banyak duit langsung pergi ke dokter, yang sekali datang 1 juta. Tuh, bagi dia mah surga dunia ini. Makanya dia takut mati. Kenapa? Kalau udah mati, dia tahu pasti akan disiksa. Tapi orang yang beriman, yang dunia bagikan penjara bagi dirinya, itu ketika meninggal dunia, merdeka dia, dapat kenikmatan yang begitu luar biasa. Makanya lebih baik dia mati ketimbang dia hidup bagikan di penjara. Dia udah dekat sama Allah. Makanya orang beriman, dia nggak takut mati. Kayak kita, mau mati? Ogah. Kenapa mau ogah? Masih banyak dosa Ustaz. Emang kalau umurnya panjang bisa menjamin dia tidak berbuat dosa?
Belum tentu. Oh, makanya sholatnya jangan ditinggalin, jangan bolong-bolong. Satu sholat fardu itu bandingannya 70 rakaat sholat sunnah. Nanti di hari kiamat nih, kan kita dihisab tuh ya. Sholatnya yang pertama kali dihisab kan sholat. Itu kalau yang bolong satu, dicari tuh sholat sunnah Pak. 70 rakaat sholat duha. Misalnya sholat duha nih udah 70 rakaat. Di bayaran tuh buat bayar apa namanya? Yang selparu tadi satu ditinggalin gitu. Ini mah sholat fardunya kagak, sunnahnya kagak lah, apa yang mau dibuat bayar? Dicemplungin langsung itu makanya. Cemplungin belakang. Ya Allah. Ini ngaji kayak gini biar kita takut sama Allah, bener nggak? Ya Allah. Kan kalau udah mati mah apa mungkin kita bisa beramal lagi? Udah nggak bisa, betul nggak? Itu kalau paling didoain. Didoain kalau keluarga kita doain. Itu kadang-kadang malam Jumat doang. Iya kalau malam Jumat baca Yasin keluarga kita. Kalau kagak, ya Allah. Mana kalau nyari pasangan neng, cari yang bisa baca Yasin minimal. Kalau kagak bisa baca Quran, baca Yasin, putusin neng, putusin. Kagak lulus jadi pacar gua, begitu. Jangan asal ganteng baik, asal banyak duitnya. Lah emang duit sama ganteng bisa menjamin hidup bahagia di alam kubur? Kagak. Kita bisa kursus bahasa Inggris, kita bela-belain. Sedangkan adik kita, anak kita nggak pernah belajar di TPA. Belajar Taman Pendidikan Al-Quran. Kagak pernah diajarin Al-Quran. Sampai gede, kagak bisa baca Al-Quran. Rugi nih orang kalau meninggal dunia. Ya Allah, giliran kursus bahasa Inggris, ratusan ribu, bahkan jutaan dia bayar, dia bela-belain bayar. Giliran di TPA, 40 ribu, 20 ribu sebulan kagak dibayar-bayar. Mana guru-guru TPA pada kurus-kurus. Pada bayar. Ini kita pentingin tuh dunia mulu kan. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik laka bagimu minal ula. Ula itu yang pertama sebelum akhirat. Daripada dunia, maksudnya begitu. Jangan kita mentingkan dunia, akhirat ditinggalin. Rugi. Anda kerja dari pagi sampai sore, dari malam sampai pagi lagi, dikejar aja dunia. Sholat maka agak, puasa maka agak. Ini orang nyari keuntungan dunia, namun dia meninggalkan akhirat. Rugi dia. Kenapa? Di dunia yang didapat sementara tuh duit. Kan nyari duit maka gak ada udah-udahnya, bener gak? Kata Nabi itu, kalau umatku punya 1 lembah emas, dia akan pengen punya 2 lembah emas. Kalau udah punya 2 lembah emas, dia pengen punya 3 lembah emas. Gak ada udah-udahnya. Tuh. Itu orang yang goblok tuh, yang nyari duit sampai sore, sampai subuh, tapi sholat maka agak, puasa maka agak. Ya Allah, dia kejar dunia, sesuatu yang sementara, namun dia tinggalkan akhirat yang selama-lamanya. Makanya nanti di akhirat tuh yauma yafirrul mar'u min akhi. Di hari orang pada lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dari ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa bani, dari teman dan anaknya. Jadi nanti di hari kiamat orang tidak kenal siapa ibunya, siapa anaknya, siapa kekasihnya, udah gak kenal. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Setiap orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Jadi kalau urusan ibadah mah kagak ada saudara, kagak mandang saudara. Jadi kalau jangan gara-gara punya teman, punya saudara, teman kita akrab, saudara kita deket, dia kagak sholat, kita ikut kagak sholat, jangan. Makanya milih-milih teman. Kalau kita punya teman yang ahli ibadah, insya Allah kita akan ketularan jadi ahli ibadah. Kan begitu kata hadisnya kan. Kalau kamu berteman dengan tukang las, kebagian apanya? Cemongnya. Kalau kamu berteman dengan tukang minyak wangi, akan kebagian wanginya. Di hari kiamat tuh orang yang nyesel gara-gara punya teman kagak ibadah. Ya wailata, surat Al-Furqan. Cuma saya lupa ayatnya. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani. Ya wailata laitani, wahai Tuhanku, lam attakhidh fulanan khalila. Coba dulu dia bukan jadi teman saya. Laqad adallani 'ani dzikri. Benar-benar dia telah menyesatkan diriku dari mengingat kepadamu ya Allah. Tuh,
Nyesel dia gara-gara punya teman kagak ibadah, sehingga dia ketularan tidak pernah sholat gara-gara temannya kagak sholat. Di hari kiamat dia nyesel. Ya Allah, kenapa dulu dia jadi teman saya? Tuh, ini kisahnya di dalam Al-Quran. Belum kejadian kan, belum. Tapi udah direkam sama Al-Quran bahwa nanti ada orang yang nyesel gara-gara dia punya teman kagak ibadah, sehingga dia ketularan kagak ibadahnya. Makanya pilih teman yang ahli ibadah. Cari cowok, cari suami yang ahli ibadah. Jangan mandang cakepnya dulu dah. Yang penting rajin sholat, bisa ngaji, udah lu jadi pacar gua aja. Begitu. Ini mah gaji berapa mas? Kerja di mana? Begitu. Sholat mah kagak, ngaji mah kagak. Ya Allah, udah mati mertua kagak ngaji sama dia. Terus mertua kita nyesel. Ya kenapa gue nyemandu dia? Ingat sama anak gua doang, sama bininya, sama gua kagak ingat. Begitu. Misalnya dia mah di alam kubur ibu kita. Gara-gara punya mantu kagak ibadah, kagak bisa ngaji. Nauzubillah min dzalik. Nah, perlu kita ketahui bersama agar ya kita bisa rajin ibadah ya. Satu yang kita perhatikan, makan makanan yang halal. Ada ulama mengatakan, kul ma syi'ta famithluhu ta'mal. Makanlah semaumu, makanlah sepuasmu, famithluhu ta'mal. Maka dari makanan itu akan terbentuk perbuatanmu. Oh, kagak ada istilahnya maling mikirin bagaimana gua sholat ntar malam di mana. Kagak ada. Yang ada pikiran maling, ntar malam gua rumah siapa yang gua ambil lagi. Begitu. Kenapa? Karena makanannya makanan yang haram. Anda pernah dengar kisahnya? Bapaknya Imam Syafi'i, pernah dengar? Yang dia makan buah di kali itu. Iya kan? Tibang, kalau kita makan namanya di jalan, di kali, ada buah-buahan kita makan, kagak bilang-bilang lagi. Bener gak? Ya orang udah di kali. Tapi bapaknya Imam Syafi'i saking apiknya itu, saking makan yang apik, dicari kemana di pohonnya. Misalnya kali nggak ada sono, ke sono dicari, ketemu, suruh apa? Minta halalnya, suruh kerja 4 tahun atau 8 tahun, udah kerja suruh nikahin sama anaknya yang buta, tuli, gak bisa ngeliat, gak bisa ngedenger, nikahin ternyata apa? Oh, anaknya cantik, dia buta karena tidak pernah melihat yang diharamkan oleh Allah, dia tuli karena tidak pernah mendengar aib orang lain. Nikah, lahir Imam Syafi'i 4 tahun dalam kandungan. Oh, Imam Syafi'i 7 tahun sudah hafal Al-Quran, 11 tahun menjadi mufti di Mekah. Sekarang menjadi imam mazhab. Kebanyakan orang Indonesia bermazhab Syafi'i fikihnya. Kenapa begitu? Karena bapaknya makanannya yang halal. Bapaknya Imam Al-Ghazali, beliau nggak pernah makan kecuali makan yang dia kerjakan dari tangannya, dari hasil tangannya nih. Ketika dia habis ngaji kayak gini nih, dia senang hadir ke majelis taklim. Bapaknya Imam Al-Ghazali habis ceramah tuh, syekhnya, kiainya habis ceramah, bapaknya Imam Al-Ghazali berdoa, ya Allah, saya ingin agar saya punya anak, agar saya punya keturunan seperti syekh seorang ulama ini. Akhirnya dia punya anak, Ahmad, itu adanya Imam Al-Ghazali, jadi ulama juga. Imam Al-Ghazali, tuh lahirlah Imam Al-Ghazali. Kenapa? Karena bapaknya cinta sama orang soleh. Satu, yang kedua, makan yang halal. Makanya Anda kalau pengen punya keturunan yang soleh, satu, makan yang halal. Yang kedua, cintai orang-orang soleh. Anda akan punya keturunan orang soleh nanti. Jangan gede sama ustadz mah. Jangan gede sama kiai mah, jangan. Jangan harapkan Anda punya anak soleh kalau Anda gede sama kiai. Hati-hati tuh. Haus saya, seret. Alhamdulillah ya Allah. Semoga yang ngasih minum ini, naruh air di sini, tambah rezekinya oleh Allah. Oh. Harus hitman, ini Anda berebut harusnya. Besok-besok mah taruh aqua yang gedean dikit nih. Ini mah kurang satu. Canda. Nah di Jawa tuh guru saya cerita, tangganya kiai, ibu ini ngasih kue 6. Kenapa dia ngasih kue 6? Karena dia punya anak 6. Setiap pagi dikasih kue 6. Tiap pagi, kalau di Betawi nasi uduk kali ya, nasi uduk 6 buat kiai, nasi uduk 6. Nasi uduk. Udah gede itu anaknya berkat doa kiai jadi ulama 6-6-nya. Subhanallah. Kalau anak Anda dekat dengan pejabat, pasti jadi pejabat. Kalau anak Anda dekat dengan pengusaha, pasti udah gede jadi pengusaha. Tapi kalau anak Anda dekat dengan kiai, pasti insya Allah udah gede jadi kiai. Amin ya rabbal alamin.
Tidak ada di dalam Al-Quran nih doa seorang ibu dan bapak agar anaknya jadi pengusaha, jadi orang kaya. Nggak ada. Ibunya Siti Maryam bernazar ketika dia sedang mengandung Siti Maryam apa? Robi ini nazartu laka ma fi batni muharraron fataqabbal minni. Kata ibunya Siti Maryam, ya Rob, aku bernazar dengan apa yang ada dalam kandunganku. Maksud anaknya itu ya, muharraron. Apa muharrar? Orang yang ahli ibadah. Ya kan? Fataqabbal minni, kabulkan doaku ya Allah. Setelah lahir dititipin ke siapa? Nabi Zakaria, pamannya. Makanya kalau pengen jadi anak kita anak soleh, lahir udah sekolahin ke sekolah agama, santren, kiai. Kenapa? Yang ngurus orang soleh, biar anak kita jadi orang soleh. Begitu. Dengerin, laksanakan gitu nanti kalau punya anak gitu, insya Allah. Makan yang halal, jangan yang subhat ya. Kayak barang temuan kan subhat itu halal kagak, haram juga mesti remeng-remeng ya kan. Jangan yang remeng-remeng dah. Hidup mah harus jelas. Al halalu bayyin, kan begitu. Halal itu jelas, wal haramu bayyin, ya kan. Haram juga jelas. Maka lu barang temuan mah kalau ada duit jangan diambil buat makan. Taruh di kotak amal. Begitu kalau kita mau ambil. Kalau nggak mau ambil biarin aja udah. Biar selamat kita. Kata Nabi, jangan kau bergelimang di dalam perkara yang syubhat. Karena apa? Bisa jadi lama-lama akan terjatuh kepada perkara yang haram. Jadi makan dari hasil kerja kita. Begitu. Satu, makan halal. Dua, cintai orang soleh. Kalau Anda pengen keluarga Anda orang soleh. Nah, itu menjamin insya Allah kalau kita makan halal ya. Terus kita kasih tauladan buat anak-anak kita. Jangan kita nyuruh anak kita ngaji, sedangkan kita kagak ngaji. Nyuruh anak kita sholat, sholat. Kitanya lagi nonton TV, dibalikin. Lah bapak juga kagak sholat. Bisa begitu kan? Iya. Kan kalau lagi wudhu, yang kita basuh, pala dulu apa kaki dulu? Muka dulu apa kaki dulu saya tanya? Muka dulu, yang atasan dulu. Itu sama juga begini. Kalau kita membersihin keluarga kita, pengen nyuruh keluarga kita dulu nih orang tua. Bersihin dulu, bener dulu. Baru nyuruh anak bawahan. Gitu. Itu filosofisnya. Subhanallah. Ya. Jadi gitu. Biar nanti hidup kita bisa bahagia. Di dalam kubur kita bisa bahagia. Ya. Di akhirat kita bisa bahagia. Jangan sampai ninggalin yang diperintahkan oleh Allah. Minimal sholat 5 waktu. Kalau sholat 5 waktu doang, kagak ada sholat sunnahnya, bagaikan orang dagang, kagak ada untungnya. Balik modal doang. Kalau pengen untungnya banyak, kudu banyak sholat sunnah. Pagi sholat sunnah duha, ya. Entar malam ada habis maghrib sholat sunnah awabin namanya. Habis isya mau sholat sunnah, habis sholat isya, ba'diyah ada sholat sunnah taubat. Yang apa? Untuk membersihkan dosa-dosa kita dari pagi sampai malam tuh. Barang kita berbuat dosa, kita bersihkan dengan sholat sunnah taubat. Usolli sunnata taubati rok'ataini adaan li ta'ala. Allahu Akbar. Berapa rakaat Ustaz? Nggak ada batasnya sholat taubat mah. Mau 2 rakaat boleh, mau 4 rakaat boleh, mau 100 rakaat boleh. Bersih diri Anda kalau Anda sering sholat sunnah taubat. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sungguhnya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan buruk. Dosa-dosa akan dihapusin. Makanya ada hadis Nabi mengatakan, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun kalian berada. Takutlah engkau kepada Allah dimanapun kalian berada. Lagi rame-rame takut sama Allah. Lagi sendiri-sendiri sepi-sepi juga takut kepada Allah. Wa'at bi'is sayyi'atal hasanata. Ikuti perbuatan burukmu dengan perbuatan baik. Tamhuha, maka perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan dosa tadi. Kita habis, mohon maaf nih ya, habis berbuat dosa, kita langsung astagfirullahaladzim, ngambil wudhu, sholat taubat, itu namanya kebaikan tuh, sholat taubat tadi. Maka sholat taubat tadi akan menghapus dosa yang barusan kita lakukan. Makanya harus cepat-cepat tuh, segera. Kalau habis berdosa, segera apa? Segera berbuat baik. Jangan ntar dulu jangan. Kalau perlu yang langkah pertama adalah banyak istighfar. Astagfirullahaladzim ya Allah,
tadi saya ngomongin orang saya lupa begitu kan, karena kita nggak sengaja ya, ada orang dikit yang aneh kita omongin, jelek amat sih itu orang, doer amat itu bibirnya, misalnya begitu ya, misalnya itu kan dosa, makanya langsung berubah astagfirullahaladzim begitu, jangan ditunda. Nah, kalau kita segera, insya Allah tamhuha, itu perbuatan baik akan menghapus dosa-dosa kita tadi. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Begitu. Jangan punya akhlak kita berteman sama orang yang ada teman kita nggak betah dengan adanya kita. Jangan sampai kayak gitu tuh. Karena dia lagi, dan kita datang, teman pada pergi. Itu berarti kita nggak bener tuh, ya nggak? Itu kalau bisa mah kehadiran kita dirinduin sama teman kita, itu berarti bagus tuh. Sama kayak mohon bayi lahir, dia kan nangis. Yang lain pada senang kan? Pas bayi ini udah gede, udah tua, meninggal dunia, itu bayinya senang, senyum pas sudah meninggal. Itu tangga-tangganya pada nangis. Tandanya nih orang baik nih amalnya. Jangan bayi jadi bayi disenengin, pas udah mati juga disenengin sama tangganya. Udah amat dia mati juga. Kenapa? Karena dia kagak bener tuh orangnya. Dia malah yang mati sedih karena amalnya buruk. Tetangga-tangganya kagak ada yang nangis, dia lagi mati. Tuh, jangan pakai gitu. Makanya pada kematian ada dua. Idza mata ibnu adama famustarihun ammustarahun. Apabila anak Adam meninggal dunia, famustarihun. Ada kali dia senang dengan kematiannya nih, yang mati senang dengan kematiannya, yang lain pada sedih, pada nangis karena dia meninggal dunia. Ada kalinya ammustarahun. Ada kalinya disenengin disebabkan kematiannya. Alhamdulillah udah mati dia, aman dah kampung. Ada kayak gitu tuh, misal tangganya ngomong gitu, wah tandanya kagak bener nih orang, jangan sampai nauzubillah min dzalik, jangan gitu. Makanya wallahu fi aunil abdi maka kanal abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Apalagi sekarang nih lagi musim air, lagi pada kering misalnya ya. Jangan pelit nih, saya bilangin. Ada tangga kita nggak punya air, kita punya air. Kasih, silakan. Air mah haram dijual, haram, nggak boleh. Menurut hukum agama nggak boleh beli air. Itu mah beli apanya? Beli jasa nganterinnya, kan begitu ya. Kalau secara zatnya nih, ini nggak boleh air dibeli, nggak boleh. Hak punya Allah ini mah, buat semuanya bebas. Cuman kenapa dia dibeli? Ya kan ada pabriknya, ada botolnya itu. Ada tangga nggak punya air, tolongin, kasih dia air. Kan kalau orang meninggal dunia, kan ada 3 tuh ya dalam hadis Nabi yang kalian tahu, yang apa pahalanya bisa mengalir terus menerus ya. 1, sedekah jariyah, kayak bangun masjid kan gitu. Selama masih dipakai, yang sedekah udah mati itu dapat pahala terus menerus. Kedua, au ilmu yang tafabi, ilmu yang manfaat. Kita ngajarin anak kita bisa baca Quran gara-gara kita. Ibunya udah mati, anak kita baca Quran, dapat pahala terus tuh ibu kita karena ngajarin dia baca Quran. Yang ketiga, awaladin solihin yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakan. Itu 3, bukan itu doang ternyata. Ada lagi, ada sumur. Yang bikin sumur nih udah mati. Sumurnya ada airnya, kagak mati, kagak ring-ring. Orang kampung pada ngambil sumur itu. Selama orang kampung ngambil sumur itu yang bikin sumur tetap dapat pahalanya. Makanya kalau kita punya air, tangganya punya air, kasih airnya. Jangan pelit amat, jangan pelit. Air kagak dibawa dalam kubur, nggak dibawa air mah. Ya nggak? Yang kedua, Anda baca ya, beli Quran, ditaruh di masjid. Qurannya dibaca sama orang yang habis sholat di masjid. Nah, selama Qurannya dibaca, ada yang sedekah Quran itu di situ, itu udah meninggal dunia, dapat pahalanya terus menerus. Gitu. Anda malas baca Yasin malam Jumat, taruh be Yasin, beli Yasin 20 biji itu 20 buku yang kecil-kecil ya. Taruh be di masjid-masjid. Entah kan malam Jumat tuh pada baca Yasinan tuh. Kalau orang NU tuh, itu pada baca Yasinan. Itu Anda nggak baca Yasin ke tempat malam Jumat, misal lagi head atau apa, itu dapat pahalanya karena Anda naruh ya Yasin. Terus apa lagi? Jalanan. Nih yang bisa ngalir terus pahalanya. Kan kadang orang pelit banget ya. Jalan sempit banget gitu ya. Itu dia halamannya lebar.
kasih buat apa namanya? Buat jalan, misalnya 1/2 meter. Itu walaupun yang ngasih jalan udah meninggal dunia, dia akan terus mengalir pahalanya gara-gara dia ngasih jalan. Sebenarnya ada 7 kalau nggak salah. Yang saya ingat cuma itu doang, 4 atau 3 tadi itu. Ya, karena bahasannya apa aja sih mah. Yang penting ente ngerti dah. Nah. Ada yang ditanyakan? Udah 1:30, kurang 10 menit. Kurang 5 menit. Baik, terima kasih Ustaz. Bahasannya cukup menarik ya. Kita masih ada waktu 10 menit. Kita buka sesi tanya jawab buat yang masih penasaran. Kita memberi tanggapan. Ada yang mau curhat? Oh, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, pernah dengar gitu kan kalau orang muslim di dunia itu kan semua apa yang kita lakukan itu semua atas seizin Allah ya, baik itu baik ataupun buruk gitu sudah ditentukan sama Gusti Allah. Terus katanya semua orang muslim nantinya gitu walaupun nantinya akan disiksa tapi dia tetap akan masuk surga gitu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ma min waraqatin, ya, tidaklah jatuh sepotong daun, ya, illa ya'lamuha, kecuali Allah tahu, Allah izinkan itu daun jatuh di alam dunia. Apalagi perbuatan manusia. Cuman yang kita nih, kalau perbuatan baik kita sandarkan kepada Allah. Kalau perbuatan buruk, emang Allah udah ngizinin gue maling sih. Jadi, jangan begitu, nggak boleh. Paham nggak? Emang gue udah takdirin jadi maling gitu. Misalnya maling. Emang gue udah takdirin jadi maling dari dulu atas izin Allah ini juga. Jangan begitu, nggak boleh. Kalau perbuatan yang buruk, paham nggak? Jangan disandarkan kepada Allah. Kalau perbuatan baik, baru saya emang nggak bisa amal apa-apa. Ini mah atas izin Allah doang gitu. Ya, satu. Yang kedua, apakah seorang muslim itu nanti akan masuk surga selama dia punya kalimat la ilaha illallah? Dia punya kalimat itu tuh, cuman sholatnya jarang-jarang, agak pernah puasa misalnya, ya kan? Ada hadisnya, cuman saya lupa terjemahnya. Ada orang yang terakhir masuk surga. Terus dia bilang begini, kan disuruh masuk surga sama Allah. Kata dia begini, ya Allah udah penuh. Enggak, masuk aja. Udah penuh ya Allah, sudah karena dia orang terakhir nih, karena dia orang terakhir. Pas dia lihat, ya Allah, surga udah penuh, nggak bisa masuk. Yang ada sama Allah, ya Allah, udah penuh surganya. Udah, kau masuk aja. Pas dia masuk ternyata apa? Lega banget. Berarti apa? Seorang muslim, walaupun dia nanti disiksa karena apa? Karena dosa-dosanya, karena dia sudah bersih karena dosa-dosanya itu, dia akan diangkat oleh Allah dari api neraka, langsung dimasukkan ke dalam surga. Kalau orang muslim nggak khalidina fiha, nggak kekal sama lamanya. Tapi kalau orang kafir khalidina fiha, selama-lamanya dia. Cuman jangan ngeremehin siksaan Allah, paham nggak? Nggak apa-apa gue mah masuk neraka juga, yang penting nanti ujung-ujungnya masuk surga. Jangan begitu. Itu ngeremehin nerakanya Allah. Takut saya. Jangan. Ya Allah, dahsyat banget neraka maneng. Ya Allah, api di alam dunia aja api, bener nggak? Coba kita begini-gini tangan kita, kebakar, kesakitan nggak? Sakit bukan ada di sini doang, semuanya. Iya kan? Kalau ngeliat air lagi direbus, bener nggak? Ya Allah, Siti Masitoh tahu? Tukang sisirnya anaknya Fir'aun. Ya Allah, ketika dia ambil sisir, ngucapin Bismillah. Ya Allah, anaknya ngelapor, apa engkau punya Tuhan selain bapakku? Iya, aku punya Tuhan selain bapakmu. Dilaporin ke Fir'aun, ayah Masitoh tuh, dia punya Tuhan selain ayah. Panggil Masitoh, dipanggil Siti Masitoh.
Benar kamu punya Tuhan selain aku? Kata Fir'aun. Ya, aku punya Tuhan selain dirimu. Siapa? Allah yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan dirimu dan seluruh alam semesta. Oh, disuruh murtad dia sama Fir'aun, nggak mau. Akhirnya Fir'aun menyiapkan sebuah kayak tungku gitu yang gede, dimasukin air. Siti Masito disuruh murtad, kagak mau tetap. Anaknya, suaminya, dan Siti Masito dicemplungin ke dalam air yang sangat mendidih, sangat panas. Ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj naik ke atas langit, itu mencium bau yang harum. Baginda Rasul bertanya, ya Jibril, itu bau harum dari mana? Maka Jibril menjawab, itu makomnya Siti Masito, harumnya sampai ke langit. Subhanallah. Kenapa? Karena mempertahankan imannya. Jadi maksud saya begini, ya, kita harus takut siksaan Allah lagi di alam dunia nih takutnya. Jangan di alam kubur, jangan di akhirat. Ya Allah, aku tahu sisaanmu. Udah di akhirat ngomong begitu. Ya percuma, ngapain ngomong begitu? Ya, lagi di alam dunia ini lagi sehat, ya maksudnya bisa bernafas. Kita takut sama Allah, ya Allah. Seperti syairnya Abu Nuwas. Aslinya Abu Nuwas. Man di Indonesia panggilnya Abu Nawas. Ilahilas tulil firdausi ala. Kan begitu. Ya Allah, lastu lil firdausi ala, aku nggak cocok masuk ke surga firdausmu. Padahal dia cocok, tapi merasa rendah diri dia. Begitu yang bagus mah. Jangan ngomong-ngomong, oh gue mah cocok banget masuk surga. Begitu, jangan ngomong gitu. Emang surga milik nenek moyang lu, gitu. Jangan begitu. Wala aqwa ala naril jahimi, ya Allah, tapi aku nggak sanggup masuk ke neraka jahanam. Begitu. Terus kenapa? Fahabli taubatan waghfir dzunubi, ya Allah, anugerahkanlah kepadaku taubat. Nah, orang yang dikasih taubat itu karena Allah kasih anugerah dia bertaubat. Maka kita minta ampun sama Allah, kita mohon kepada Allah agar kita bisa dianugerahkan oleh Allah untuk bertaubat kepadanya. Fahabli taubatan waghfir dzunubi, dan ampuni dosa-dosaku. Fa innaka ghafirudz dzambil azimi, karena Engkau lezat yang maha pengampun dosa-dosa yang besar. Begitu yang bagus, kita takut sama siksaannya. Namun ada makom yang lebih tinggi lagi, namanya makom mahabbah, di ibadah kepada Allah bukan karena takut api neraka, tapi karena cinta kepada Allah. Siapa yang punya makom ini? Rabi'atul Adawiyah, seorang wanita sufi suci, diangkat jadi wali kepada walinya Allah, sampai sekarang belum ada gantinya. Setiap malam dia bermunajat kepada Allah. Araftul hawamud araftu hawak wa aghlaqtu qalbi Aman adak, ya Allah, araftu hawak, araftu hawaka. Aku kenal cinta semenjak aku kenal cintamu. Wa aglaqtu qalbi amman adaka, dan aku kunci rapat hatiku pada selain dirimu. Jadi ibadahnya Rabi'atul Adawiyah bukan karena takut akan masuk neraka, tapi karena benar-benar cinta kepada Allah. Bahkan dia berdoa, ya Allah, kalau aku beribadah kepadamu karena takut akan api nerakamu, masukkan aku ke dalam nerakamu. Begitu. Kalau aku ibadahku karena pengen masuk ke dalam surgamu, ya Allah, jangan kau masukkan aku dalam surgamu. Begitu ibadahnya, katanya. Mana beliau ibadahnya 1000 rakaat semalaman, sehari semalam. Malam 500 rakaat, sholatnya siang 500 rakaat, sholat sunnahnya. Sebelum meninggal dunia, digali dia makom liang lahatnya, dihatamkan 60 kali atau 6.000 kali hatam Al-Quran di liang lahatnya. Dihatamin tuh sampai 60 kali atau 600 kali, saya lupa. Hatam Quran sampai meninggal dunia. Dia udah siapkan itu tempatnya, dihatamin dulu lagi. Itu luar biasa. Maka bapaknya tuh lagi masih kecil, masih bayi. Ibunya bapaknya ngimpi, itu anakmu nanti akan memberikan syafaat kepada 700.000 orang yang dia kehendaki nanti. Jadi makanya dari kiamat ada 3. Satu, para nabi yang memberikan syafaat. Kedua, para syuhada, orang yang mati syahid, dia bisa memberikan syafaat tuh buat orang lain. Yang ketiga, wal ulama, para ulama nanti akan memberikan pertolongan kepada siapa? Kepada yang dikehendakinya. Makanya deketin ulama, cintai mereka. Insya Allah nanti di hari kiamat kita akan ditolong oleh mereka. Subhanallah. Segitu saja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, berhubung waktu juga sudah habis, kita cukupkan kajian kali ini sampai di sini. Semoga apa yang kita kaji hari ini mendapatkan manfaat bagi kita semua dan selalu mendapatkan istiqomahan dalam takwa. Amin ya Allah. Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta,
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.